Bro, sis, sobat rebahan sejati. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup tuh kayak sinetron yang tayangnya diulang-ulang tiap hari? Lu bangun tidur, ngebuka mata dengan setengah jiwa masih nginep di mimpi semalam, terus buru-buru scroll HP nyari validasi dari notif, bangkit dengan setengah hati, lalu ngelakuin rutinitas yang kayaknya udah hafal di luar kepala. Kerja, kuliah, ngurus ini itu, pulang, rebahan lagi. Scroll TikTok sampai otak tepar, lalu ngulang dari awal besoknya. Itu lagi. Lama-lama kayak nonton playlist yang stuck di lagu galau, padahal lu udah pengen ngedance. Tapi kenapa ya hidup gini-gini aja? Kayak jalan tapi diem di tempat. Capek, tapi nggak nyampe mana-mana. Dan anehnya, makin lu mikir, makin absurd rasanya. Kayak, kok hidup gue gini terus sih? Gue ngelakuin semuanya bener kok. Gue kerja keras, gue nggak nyusahin orang. Gue bahkan sempet sedekah kemarin loh. Tapi kenapa tetap ngerasa kosong? Nah, disinilah kita kadang salah arah. Kita ngira yang salah tuh dunia, atau orang lain, atau mungkin tanggal lahir kita, sampai mulai nyalahin rasi bintang dan mikir, kayaknya gue sial gara-gara Merkuri retrograde deh. Padahal, bisa jadi, yang sebenarnya butuh disetel ulang itu bukan dunia luar, tapi cara kita mandang hidup itu sendiri. Coba lo pikirin deh, kita hidup di zaman serba instan. Mie aja 3 menit udah mateng. Chat lo baru centang biru 5 detik aja udah mikir, jangan-jangan dia benci gue. Semua serba cepat, serba harus berhasil, serba harus bahagia. Tapi ya itu dia, ketika ekspektasi terlalu tinggi dan realita masih naik ojek, yang ada malah frustasi. Kita jadi kayak ngejar sesuatu yang nggak pernah jelas. Pencapaian, pengakuan, perhatian, penghasilan, pernikahan. Tapi semua itu sejujurnya nggak akan ada habisnya kalau lu terus cari jawaban di tempat yang salah. Nah, daripada lu makin nyalahin nasib atau galau-galau mulu sambil nanya, kenapa sih hidup gue stuck begini? Coba deh kenalan sama yang namanya stoikisme. Bukan nama Gen Z Korea atau varian baru kopi susu ya. Tapi, ini filsafat tua dari zaman dulu banget. Romawi kuno, sob. Tapi jangan salah, meski udah jadul, isinya nggak basi. Malah kayaknya stoikisme ini lebih kekinian dari motivator-motivator palsu yang suka muncul di FYP. Filosofi ini ngajarin kita buat hidup dengan sadar, bukan cuma hidup sekadar lewat. Dia ngajarin gimana caranya kita nggak dibawa muter sama emosi sendiri. Gimana caranya biar kita nggak gampang baper sama dunia yang kadang nggak sopan. Dan yang paling penting, gimana caranya ngerasa cukup meskipun hidup lu nggak sesuai feed Instagram. Jadi, mari kita kulik dikit soal stoikisme ini ya. Intinya, stoikisme tuh ngajarin kita buat ngelola apa yang bisa kita kendalikan dan ngelepas apa yang emang di luar kendali kita. Simple kan? Tapi praktiknya, susahnya kayak nahan ketawa pas lagi sidang skripsi. Lo sadar nggak? Banyak dari kita tuh hidup kayak control freak tanpa sadar. Kita pengen semua orang bersikap sesuai kemauan kita, pengen semua hal berjalan sesuai rencana, dan ketika nggak sesuai, kita stres, marah, kecewa, bahkan kadang nyalahin diri sendiri. Padahal kata orang stoik, hal-hal yang di luar kendali lo, ya udah, lepasin. Fokus aja sama yang lo bisa atur. Misalnya nih, lo bangun pagi dan tiba-tiba hujan gede. Padahal lo udah dandan kece buat ngedate atau wawancara kerja. Lo bisa aja ngomel-ngomel, update story penuh keluhan, sampai doa-doa sarkas kayak, ya Allah kenapa pas gua sih? Tapi lo juga bisa pilih buat nerima itu sebagai hal yang nggak bisa lo ubah. Terus mikir, oke, hujan emang nggak bisa gua atur, tapi respon gua bisa. Lo bisa ambil jas hujan, berangkat dengan senyum, dan tetap bikin hari lo produktif. Itu stoikisme dalam bentuk paling nyata, nerima realita tanpa drama. Nah, ini nih yang sering bikin kita stuck. Kita terlalu sibuk nyalahin hal-hal eksternal, situasi, orang lain, bahkan nasib. Padahal, kadang masalahnya bukan di luar, tapi di cara kita bereaksi. Lu pernah nggak sih kesel banget gara-gara orang ngomong nyebelin? Nah, orang stoik bilang, bukan ucapan dia yang nyakitin lu, tapi pikiran lo tentang ucapan itu. Lo yang ngasih izin ke ucapan itu buat nyakitin lo. Deep banget kan? Coba bayangin,
kalau kita semua bisa ngelakuin ini. Berhenti ngontrol-ngontrol orang lain, berhenti berharap hidup itu selalu sesuai keinginan kita, terus mulai fokus ke dalam. Apa yang bisa kita ubah dari diri sendiri, dari pola pikir kita, dari sikap kita. Dunia mungkin nggak berubah, tapi hidup kita jadi jauh lebih ringan. Nggak gampang ke-trigger, nggak gampang stres. Dan yang paling penting, nggak ngerasa gagal cuma karena realita nggak sesuai rencana. Jadi kalau sekarang lu ngerasa hidup lu kayak macet di simpang jalan, mungkin lu perlu rem sebentar, terus nanya ke diri sendiri. Selama ini gue sibuk ngatur hal-hal yang bisa gue kendaliin, atau sibuk ngatur yang emang dari sananya kaos? Dan kalau jawabannya yang kedua, fix. Saatnya lo mulai belajar jadi stoic bro, atau stoic sis. Bukan buat jadi manusia yang nggak punya perasaan, tapi biar perasaan lo nggak jadi remote yang dikontrol dunia luar. Kata orang stoik, kunci hidup yang damai itu bukan soal punya semua hal yang lo mau, tapi gimana lo ngehandle pikiran lo sendiri. Simple ya, tapi jangan salah. Ini tuh semacam cheat code hidup yang sering kita skip. Kita terlalu sibuk mikir, gimana caranya supaya hidup gue bahagia, tapi nggak pernah nanya, apa definisi bahagia buat gue? Atau, kenapa gue ngerasa harus dapetin ini itu dulu baru boleh bahagia? Nah, stoikisme ngajarin kita buat balik arah. Bukan ngejar-ngejar bahagia, tapi belajar jadi manusia yang bisa ngerasa cukup dulu. Karena ternyata, yang bikin kita capek tuh bukan realita, tapi ekspektasi. Lo sadar nggak? Kita tuh sering banget jadi korban ekspektasi sendiri. Ekspektasi pengen hidup ideal, karier cemerlang, pasangan sempurna, liburan rutin, saldo tebal, dan feed Instagram estetik. Begitu kenyataan nggak sesuai, langsung ngerasa hidup gagal total. Padahal, kata stoikisme, yang bikin lo menderita itu bukan kejadian hidupnya, tapi penilaian lo terhadap kejadian itu. Misalnya, lo ditolak kerja. Yang nyakitin bukan penolakannya, tapi pikiran lo yang langsung bilang, gue emang nggak layak. Nah lo, kita nyiksa diri sendiri tanpa sadar. Makanya, filosofi stoik ngajarin kita buat mind our judgment. Nggak semua pikiran lo itu fakta bro. Kadang pikiran lo kayak netizen sotoy, komentar banyak, tapi belum tentu bener. Lu harus belajar buat bedain mana yang cuman asumsi, mana yang realita. Misalnya, lu ngajak temen nongkrong, tapi dia nolak. Langsung mikir, wah, dia pasti nggak suka sama gue. Padahal, ya mungkin aja dia lagi pusing skripsi, atau dompetnya lagi menjerit. Tapi pikiran lo udah bikin drama sendiri. Nah, stoikisme ngajarin lo buat ngasih jarak antara kejadian dan respon. Ada jeda kecil di situ, dan disitulah letak kebebasan lo. Ketika lo bisa milih respon yang bijak, hidup tuh jadi kayak punya power super. Lo nggak gampang diacak-acak sama keadaan. Bahkan ketika hal buruk terjadi, lo masih punya kendali buat mikir, oke, ini nggak enak. Tapi apa yang bisa gue pelajari dari sini? Itu yang bikin orang stoik kelihatan dingin di luar, tapi sebenarnya mereka justru paling panas dalam hal semangat hidup. Karena mereka nggak buang energi buat hal-hal yang sia-sia, nggak reaktif, nggak drama, dan hasilnya mereka jadi tenang banget di dunia yang makin ribut. Jadi mungkin nih ya, alasan hidup lu gini-gini aja tuh bukan karena lu kurang usaha, tapi karena lu belum ngelola pikirannya. Lu terlalu sering bertarung di medan yang bukan milik lu, di ekspektasi orang, di dunia luar, di zona yang chaos. Padahal sebenarnya, kekuatan lu tuh justru ada di dalam. Gimana lu mengolah makna dari setiap kejadian? Gimana lu merespon hal-hal yang datang tanpa permisi? Begitu lu kuasai itu, hidup lu bisa jadi lebih ringan, lebih terarah, dan percaya atau enggak, lebih meaningful, meskipun hal di luar sana enggak banyak berubah. Coba lu bayangin kayak gini, lu lagi duduk di kafe favorit, minum kopi sambil nyicil tugas atau kerjaan. Di luar, dunia ribut. Ada orang yang marah-marah di jalan, ada netizen yang saling sikut di kolom komentar, ada tren baru yang bilang, lu harus punya penghasilan 2 digit sebelum umur 25. Tapi lu duduk tenang. Bukan karena lu cuek, tapi karena lu udah ngerti, lu nggak bisa nyelamatin dunia. Tapi lu bisa nyelamatin diri lu sendiri dari pikiran-pikiran yang nggak perlu. Itu yang orang stoik lakukan tiap hari. Jadi,
Daripada lo sibuk mikirin, kenapa sih orang-orang nggak ngerti perasaan gua? Mending lo mulai mikir, gua sendiri udah ngerti perasaan gua belum, ya? Daripada terus ngarap orang lain berubah jadi versi ideal yang lo harapkan, lo belajar ngubah cara pandang lo terhadap mereka. Kadang yang perlu lo ubah tuh bukan orangnya, tapi harapan lo terhadap mereka. Lo nggak bisa maksa semua orang paham lo, karena mereka juga lagi sibuk paham diri sendiri. Dan itu nggak apa-apa. Banyak orang nganggep stoikisme tuh ngajarin kita buat jadi robot, nggak punya emosi, kayak patung Liberty. Padahal justru sebaliknya. Stoikisme ngajarin kita buat ngerasain emosi, tapi jangan sampai kita dikendalikan sama emosi itu. Kita boleh kesel, tapi jangan sampai kesel itu bikin kita nyakitin orang lain. Kita boleh sedih, tapi jangan sampai sedih itu bikin kita kehilangan arah. Kayak lagi naik perahu, badai pasti dateng, tapi stoikisme ngajarin kita buat tetap pegang kemudi. Jangan dilepas cuma karena ombaknya gede. Dan percaya deh, makin lo jago ngelola emosi, makin lo bisa menikmati hidup yang sederhana. Lo nggak perlu validasi orang buat ngerasa cukup. Lo nggak butuh likes dan views buat ngerasa berarti. Karena makna itu datang dari dalam. Dari cara lo melihat hidup, bukan dari cara orang lain melihat lo. Ini bukan soal pasrah, tapi soal bijak. Karena pasrah itu nyerah, sedangkan bijak itu sadar. Oke, ini emang di luar kendali gua, tapi gua masih bisa milih respon terbaik. Ketika lu udah bisa sampai di titik itu, hidup lu nggak perlu jadi viral biar lu merasa puas. Lu nggak perlu jadi kaya raya dulu buat ngerasa tenang. Karena ketenangan itu bukan soal pencapaian, tapi soal perspektif. Dan itu yang sering banget kita lewatin. Kita sibuk nyari ketenangan di luar, padahal tenangnya ada di dalam. Lu cukup, tapi lu belum sadar aja. Dan stoikisme datang bukan buat bikin lu jadi orang baru, tapi buat bikin lu sadar bahwa yang lu cari selama ini udah ada di diri lu sendiri. Jadi, kalau lu ngerasa hidup lu lagi kayak macet di tengah jalan tol, nggak bisa maju, tapi mundur pun nggak bisa, mungkin lu bukan butuh ganti mobil, tapi ganti peta. Dan stoikisme bisa jadi peta baru itu. Lo nggak perlu langsung jadi filsuf yang meditasi tiap hari di gunung. Cukup mulai dari hal kecil. Tarik napas, lihat sekitar, terus tanya ke diri sendiri, apa sih yang bisa gue kendaliin hari ini? Serius, pertanyaan sesimpel itu bisa jadi titik balik. Karena dari situ, lo bakal mulai sadar bahwa banyak hal yang bikin lo stres. Sebenarnya bukan tanggung jawab lo buat urusin. Contohnya, lo udah ngasih yang terbaik di kerjaan, tapi atasan masih kurang puas. Dulu mungkin lo bakal bete seharian, mikir, apa gue emang nggak cukup bagus ya? Tapi sekarang, lo mulai mikir kayak, stoik, usaha gue udah maksimal, hasil bukan di tangan gue. Jadi ya udah. Atau pas lo nembak gebetan, terus ditolak. Dulu mungkin lo langsung ngerasa dunia kiamat. Sekarang, lo ngelus dada sambil bilang, perasaan orang bukan kendali gue. Tapi keberanian buat jujur, nah, itu pencapaian gua. Ini bukan denial bro, ini upgrade mindset. Ketika lo pelan-pelan belajar jadi stoik, lo bakal mulai ngerasain perubahan. Lo jadi nggak gampang ke-trigger sama omongan orang. Lo nggak lagi ngebandingin hidup lo sama orang yang tiap hari flexing di medsos. Lo nggak lagi marah-marah karena dunia nggak nurutin keinginan lo. Dan lo juga jadi lebih peka, bukan peka dalam arti baperan ya, tapi peka terhadap diri sendiri. Lo jadi tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti, dan kapan harus cukup. Karena kadang istirahat itu bukan malas, itu sadar. Dan tenang aja, jadi stoik bukan berarti hidup lo bakal langsung cerah ceria kayak iklan sabun. Enggak bro. Hidup lo mungkin masih bakal ada drama, masih bakal ada kejadian nyebelin, dan masih bakal ada fase di mana lo ngerasa kosong. Tapi bedanya, lu sekarang punya bekal buat ngadepin semua itu. Lu punya filter pikiran. Lu punya jarak dari emosi. Dan lu punya pegangan yang bikin lu nggak hanyut tiap kali badai datang. Bukan karena lu kuat, tapi karena lu sadar lu cukup. Dan kadang itu aja udah bikin lu jadi manusia paling chill di tengah dunia yang ribut. Jadi hidup yang gini-gini aja itu bisa berubah. Bukan karena dunia mendadak lebih baik, tapi karena lo mulai milih buat jadi pribadi yang lebih sadar, lebih hadir, lebih dewasa secara emosional, dan lebih bijak. Karena stoikisme itu bukan tentang jadi sok kuat,
tapi tentang ngerti mana yang perlu diperjuangin dan mana yang emang udah saatnya lo lepasin. Lo bukan robot, tapi lo juga bukan korban. Lo manusia, dan jadi manusia stoik itu salah satu upgrade paling waras yang bisa lo ambil hari ini. Nah, kalau lo ngerasa relate sama semua yang gue omongin tadi, coba deh luangin waktu buat mikir. Selama ini gue udah mikir kayak, stoik belum ya? Dan kalau jawabannya belum, ya nggak apa-apa. Justru ini momen lo buat mulai. Mulai dari belajar nerima, belajar ngelola emosi, dan belajar bedain mana yang bisa lo ubah, dan mana yang cuma bisa lo terima. Kalau lo pengen terus belajar jadi manusia yang lebih tenang, lebih bijak, dan gak gampang kebawa arus dunia yang makin absurd ini, langsung aja klik subscribe. Karena di channel ini, kita bakal bahas stoikisme dengan gaya santai tapi dalam. Kayak ngobrol di tongkrongan, tapi isinya pencerahan. Jangan lupa like, share ke temen yang sering overthinking, dan tulis di kolom komentar. Hal apa yang selama ini paling susah lo terima? Kita bahas bareng-bareng. Ingat bro dan sis, lo nggak harus ngatur dunia buat bisa tenang. Cukup atur cara pikir lo, dan dunia bakal kerasa lebih ramah. Stay chill, stay stoic, dan sampai ketemu di video selanjutnya.